untuk mendukung mahasiswa yang sedang demonstrasi menolak wacana 3 periode. Jadi perlu disampaikan juga ke masyarakat bahwa kedatangan Ade Armando yang selama ini beredar, ada yang bilang untuk untuk provokasi atau apa gitu. Tidak ada. Kedatangan Ade Armando ke gedung DPR murni untuk mendukung mahasiswa. Itu yang paling utama. Nah, kemudian Ade Armando saat di gedung DPR sempat diwawancara oleh beberapa wartawan. Ya, kemudian videonya juga sudah viral. Saat diwawancara itu ada beberapa ibu-ibu yang coba provokasi. Karena situasi sudah tidak kondusif, Ade Armando sempat ingin keluar dari kerumunan. Nah, pada saat ingin keluar dari kerumunan itulah terjadi pemukulan yang dilakukan oleh beberapa orang. Dan kami pastikan para pelaku ini bukanlah mahasiswa, ya. Karena ada di video juga justru mahasiswa juga kita lihat sampai membuat barikade gitu ya. Justru ingin menghalangi supaya pelaku-pelaku ini tidak mengeroyok Ade Armando. Gitu. Nah, untuk kasus hukumnya sendiri, tadi malam ada 4 orang saksi yang sudah diperiksa di Polda Metro Jaya, dan kabarnya juga sudah ada 2 pelaku yang ditangkap dan 4 itu masih dicari dengan status DPO. Ya, itu intinya. Pak, ini kan terkait kedatangan Ade Armando ke demo tersebut, apakah terdapat undangan dari sekelompok pihak untuk memberikan orasi, mungkin dari BMSI-nya, bentuk dukungannya seperti apa? Bentuk gini, Ade Armando itu kan sekarang menjadi baru buat organisasi ya. Jadi itu tidak ada undangan, itu hanya murni panggilan hati aja, karena beliau juga menolak wacana 3 periode. Mahasiswa juga memang sedang ada kegiatan untuk demo ya, jadi sepemahaman lah dengan mahasiswa sehingga mau memberikan dukungan. Pak Ade sendiri sudah dimintai keterangan, Pak Ade sendiri sudah dimintai keterangan oleh penyidik. Kondisinya Pak Ade masih di rumah sakit dari hari pertama. Kemarin memang ada beberapa dari penyidik datang ke rumah sakit untuk wawancara lah. Hasilnya apa, Pak? Hasil yang ketika ditanyai ke Pak Ade itu apa saja yang ditanyakan? Yang dipertanyakan adalah seputar fakta. Cukup atau yang provokator juga harus Info dari kepolisian yang teridentifikasi ada 6 dan sangat mungkin akan ada penambahan nanti. Pak, ini kan ada sejumlah ibu-ibu yang masuk dalam video memprovokasi seperti itu. Nah, kalau dari pihak kuasa hukum sendiri gimana tanggapannya dari itu? Kan tidak diproses seperti itu hukumnya atau gimana? Nah, itu tadi yang pasti polisi sudah punya data ya, sudah punya bukti bagaimana nanti perkembangannya, siapakah yang menjadi tersangka berikutnya, kita serahkan semua kepada kepolisian. Oke, kalau terkait yang di foto viral itu Pak, seorang pria yang menandai merah Ade Armando itu seperti apa? Ya, gini, informasi lengkap itu ada di kepolisian. Artinya siapakah yang berpotensi lagi menjadi tersangka itu kita serahkan semuanya kepada kepolisian. Siapa dari pihak kuasa hukum ada dugaan orang dalang di balik pengeroyokan ini? Ini kalau kita mereka-reka orang itu dari kelompok mana, kita serahkan semua kepada proses hukum lah gitu. Yang pasti siapapun dia, ketika ada bukti bahwa dia melakukan tindak pidana pengeroyokan, kekerasan, ya harus ditindak, intinya seperti itu. Tapi dari teman-teman Bang Ade kemarin kan banyak di sosial media bilang ini dari kelompok intoleran. Intoleran itu siapa aja maksudnya, Bang? Ya itu opini ya. Iya. Kita di sini fokus pada permasalahan hukumnya, yaitu ada tindak pidana, dia melakukan kekerasan, siapapun dia, siapapun di balik itu, ada kelompok mana, intinya proses hukum ini harus tetap berjalan. Bang, kan ada